Hanya rebahan doang bisa dapat duit gratis dari aplikasi pinjol ini. Tentunya udah banyak yang galbay, gak usah dibayar dan pastinya tanpa DC lapangan. Buruan gaskan mumpung belum banyak digaskan oleh para joki dan para pinjolers. Dan juga kuotanya masih banyak banget. Dan pastinya di aplikasi ini bisa buat duit jajan dan juga keperluan sehari-hari tanpa perlu dibayar ya. Dan bebas untuk digalbay. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat ya. Nah, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online, yang dimana untuk di aplikasi ini adalah aplikasi pinjol yang lagi laris ya. Dan tentunya tanpa DC lapangan, gak usah dibayar, bangkrutin aja aplikasinya, habisin duitnya, karena aplikasi ini adalah aplikasi pinjol ilegal. Namun tentunya sebelum kalian meminjam, kalian harus tahu dulu resiko meminjam di aplikasi ini ya. Namanya juga pinjol ilegal, pastinya juga mempunyai resiko ya. Dan untuk di aplikasi ini udah banyak yang galbay, dan para galbayers, para joki biasanya belum tahu terkait aplikasi ini karena barusan lagi nih gacor aplikasinya. Dan lumayan bisa dapat duit jajan gratis. Dan ya, untuk aplikasi ini semoga saja sih bisa ditutup oleh OJK nantinya ya, biar kita bisa dapat duit jackpot tanpa perlu membayar lagi dan tanpa perlu ditagih. Dan di sini sih memang nggak punya DC lapangan ya cuy, dia hanya mengandalkan DC online doang. Namun ya resikonya agak cukup tinggi ketimbang di pinjol legal OJK ya cuy. Ya namun itu terserah dari kalian sih, mau kalian galbay, mau kalian ajukan, ya terserah dari kalian aja ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini ya teman-teman, kalian bisa lihat gua barusan dicairkan dengan peminjaman 1.500.000 ya. Dan sini untuk duitnya udah masuk ke rekening gua, dan ya kemungkinan akan langsung gua galbayin aja ya, dan nggak perlu dirawat. Soalnya kalau dirawat pasti kalian setelah merawat, membayarkan itu biasanya langsung diblokir ya. Ya, dan memang sih seperti itu kalau dipinjol ilegal ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk peminjamannya 1,5, yang dibayarkan itu adalah 1,8 ya cuy, tinggi banget. Apalagi pada saat pencairan ini ada pemotongan sekitaran 100.000. Jadi ya untuk pembayarannya memberatkan, pencairannya juga dikit banget ya karena ada pemotongan ya. Dan juga di sini tenornya hanya 7 hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 bulan 4 2022. Nah, ini kalian bisa lihat sangat singkat banget ya cuy. Ya begitulah kalau kita meminjam di pinjol ilegal ya cuy. Jarang banget tuh dapat peminjaman 15 harian di pinjol ilegal ya. Dan gue pernah dapat peminjaman 1 hari doang ya. Namun ya memang rata-rata yang meminjam di pinjol ilegal itu memang niatnya untuk digalbay aja ya cuy. Nah, di sini untuk amunisinya bebas, kalian mau gunakan KTP fake ataupun jasa ataupun amunisi yang kalian buat di jasa pembuatan amunisi pinjol Facebook ya. Biasanya banyak tuh yang menyediakan, ataupun kalian bisa menggunakan data galbay ya. Nah, buat yang bertanya nantinya, Bang, apakah di aplikasi ini bisa mengajukan kembali dengan data galbay yang sudah pernah galbay di aplikasi ini? Nah, jawabannya bisa cuy. Kemarin tuh banyak banget yang coba ngajuin dengan data tersebut karena aplikasi ini kan memang yang sudah lama ya. Nah, baru gacor lagi pada saat ini. Nah, itu tetap bisa cuy, namun dengan cara digonik ya. Nah, ntar deh gua kasih tahu untuk cara goniknya ya. Nah, oke, untuk di aplikasi ini pastinya bebas sih, kalian mau galbay bisa, kalian mau bayarkan bisa. Namun kalau untuk di aplikasi ini nggak bisa dirawat cuy ya, karena ketika kita rawat, kita bayarkan, walaupun pembayaran kita cepat, itu biasanya langsung ditutup ya untuk akun kita, jadi nggak bisa meminjam lagi ya. Nah, kalau di pinjol legal OJK kan semakin cepat kita membayar, itu semakin tinggi kesempatan kita untuk meminjam kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya ya. Nah, kalau ini mah ya begitulah kalau dipinjol ilegal cuy ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Dana Muda ya. Dan untuk aplikasi Dana Muda ini banyak yang mengatakan dia ini adalah salah satu saudara dari aplikasi Uku. Namun gua nggak bisa pastiin apakah mereka ini saudara atau gimana. Bisa jadi sih aplikasi ini yang mengikuti aplikasi Uku ya, hanya untuk pancingan doang biar kalian menganggap dia ini saudara dari aplikasi Uku. Nah, jelas-jelas kalau untuk aplikasi Uku
itu dia adalah pinjol legal OJK ya, dan ini adalah pinjol ilegal. Ntar deh kita akan lihat nantinya ya. Dan buat kalian yang sudah pernah cari di sini atau mungkin sudah pernah galbay berkali-kali, bisa kalian ketikkan di kolom komentar pengalaman kalian ya, gimana untuk DC-nya, apakah rewel dan berapa lama rewelnya ya cuy. Biasanya sih di pinjol-pinjol ilegal kadang ada seminggu terus hilang, dan ya setelah itu udah nggak ditagih lagi biasanya ya. Namun kalau untuk di aplikasi ini gue belum tahu gimana kepastian dari DC-nya ini ya cuy, dan pastinya nggak bakalan didatangi ke rumah kok ya kalau pinjol ilegal ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Dana Muda Pinjaman Online yang dideveloper dari Akanik 567, dan di sini sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Nah kalau kalian lihat di aplikasi ini sudah mencapai 100.000 download dengan rating 4,1, ulasan 8.000 ulasan. Dan selanjutnya di sini ya, kalau kita lihat dari brosurnya ya hanya gini-gini doang ya cuy. Namun biasanya ini pancingan doang kalau untuk keamanan datanya. Nah ini pastinya data kita bakalan disebar sih ya. Nah untuk di aplikasi ini, kalau kalian ingin memastikan apakah aplikasinya legal OJK atau enggak, nah kita langsung aja dulu masuk ke website dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah ini dia teman-teman, daftar aplikasi perusahaan fintech lending yang berizin per 2 Maret 2022. Nah ini yang updatean terbaru ya, barusan banget gua download di website dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau untuk menentukan aplikasi itu legal atau ilegal, patokannya di sini ya cuy. Nah ini ada berapa nih cuy? Kalau kita perbesar dulu, ada sekitar 102 aplikasi pinjol yang berizin OJK ya. Namun di sini udah nggak ada lagi tuh yang terdaftar ya. Kalau dulu sih ada yang berizin, ada yang terdaftar, namun sama-sama legal OJK. Hanya yang membedakan itu adalah status kepanjangannya, status perpanjangannya ya cuy. Kalau dulunya yang berizin itu paten, kalau yang terdaftar itu harus diperpanjang tiap tahun ya. Namun kali ini udah nggak ada lagi ya. Gua nggak tahu ada perubahan mekanisme atau gimana. Dan di sini kita langsung tekan aja untuk nama aplikasinya ya. Apa tadi, Dana Muda ya cuy, kalau kita nggak salah Dana Muda. Dan apakah ada? Nah tidak ada kan ya cuy. Nah berarti fix ini aplikasinya ilegal. Nah kalau kalian ketikkan misalkan di sini aplikasinya Uku, itu ada. Nah ini Uku mana nih cuy, kita lihat dulu Uku. Nah ini kan ada Uku ya cuy. Nah ini gua perbesar dulu Uku ya. Ini aplikasi Uku yang mirip dengan aplikasi Dana Muda, namun dia ini legal OJK ya. Nah ini bener kan, dari PT Teknologi Merlin Sejahtera, nomor registrasinya, dan di sini dia hanya tersedia untuk Android doang ya. Nah oke, berarti fix aplikasi Dana Muda itu masih ilegal ya, dan tentunya nggak bakalan ada DC lapangannya, dan ya biasanya sebar data sih ya. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan yang tadi. Nah selanjutnya di sini untuk ulasan-ulasannya bisa kalian baca dulu dan lihat-lihat dulu, dan jangan asal mengajukan karena aplikasinya adalah pinjol ilegal ya cuy. Oke, selanjutnya di sini kita ke tentang aplikasinya. Katanya peminjamannya mulai dari 2 juta hingga dengan 5 juta, maksimal suku bunga tahunan 24%, tenornya 91 hari hingga dengan 180 hari ya cuy. Nah di sini ada contoh simulasinya ya cuy. Namun ya ini biasanya hanya pancingan doang, kalian jangan terpancing ya, namanya juga pinjol ilegal. Selanjutnya di sini untuk persyaratan pengajuannya, warga negara Indonesia, memiliki KTP, berusia 18 hingga dengan 55 tahun. Nah, kemarin ini ada beberapa orang di grup-grup Facebook itu yang mencoba mengajukan dengan KTP di atas 55 tahun, dan alhasil bisa di ACC ya cuy. Namun untuk pencairannya gua nggak tahu ya. Soalnya aplikasi ini walaupun kita di ACC jangan pada senang dulu ya. Nanti kalau udah dicairkan baru kita senang. Soalnya kadang dia ini ngeprank ya cuy. Dan ya memang seperti itu kalau dipinjol ilegal. Nah, kemudian sini untuk kalian harus memiliki nomor telepon dan WhatsApp dan lain-lain ya. Nah oke, untuk aplikasinya dirilis 15 Juli 2021. Selanjutnya untuk versinya ini yang dia minta untuk verifikasi yaitu kontak, lokasi, ponsel, penyimpanan. Makanya fix ini kita bakalan disebar datanya nantinya kalau misalkan kita galbay ya. Dan walaupun belum jatuh tempo pun itu biasanya udah diancam untuk disebar ya. Nah oke, selanjutnya kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Dana Muda. Nah ini kalian bisa lihat ada logo OJK dan bagian dari FPI. Namun itu hanya pancingan doang ya. Dia ini bukan aplikasi pinjol yang legal OJK. Bahkan untuk kode OTP-nya pun nggak ada nama kode OTP-nya ya. Biasanya kan ada tuh nama kode OTP. Namun kalau ini hanya nomor telepon doang. Jadi memang fix ini legal. Dan sini kita lihat dia meminta untuk
meminta akses gambar ya cuy. Nah, ini kita izinkan saja kalau memang kalian udah amankan datanya. Nah, di sini untuk limit maksimalnya 1 juta rupiah ya cuy. Namun ya kadang kalau misalkan kalian di ACC itu nggak bakalan dicairkan dengan 1 juta rupiah karena banyak pemotongan ya. Namanya juga pinjol ilegal ya cuy. Nah, selanjutnya di sini nanti kalian bisa lanjutkan aja seperti biasanya. Ada beberapa step, namun gua nggak bisa lanjutkan ke step-step selanjutnya karena nggak mungkin gua masukin dengan data-data pribadi gua ya cuy, karena untuk data di handphone ini belum gua amanin semuanya ya. Nah, sedikit tips dari gua, jika kalian mengajukan di aplikasi ini, pastikan nih untuk data KTP kalian, kalau kalian menggunakan KTP pribadi, minimal kalian amankan kontak-kontak yang ada di handphone kalian, baik media, baik log panggilan dan lain-lain. Namun jangan kalian kosongin semuanya ya cuy. Misalkan taruh aja di situ foto apa kek atau gambar-gambar yang nggak jelas gitu ya, ataupun kontak-kontak fake ya, dan mungkin kontak kalian sendiri aja. Soalnya kalau misalkan ada kontak orang di situ terus kalian lupa amanin, nantinya itu yang bakalan dihubungi oleh aplikasi ini ya cuy, dan nanti data kalian bakalan disebar di situ ya. Nah, buat yang bertanya, Bang, apakah untuk alamat email itu wajib kita ganti dan jangan menggunakan email utama? Saran gue sih kalau bisa diganti aja cuy ya, dengan alamat email yang baru kalian buat, atau mungkin alamat email kedua. Yang penting jangan alamat email utama, soalnya bisa jadi mereka menyebar data kita dari email yang tertaut di handphone kita, ataupun email yang kita masukin, ataupun email yang kita masukkan dalam aplikasi ini. Walaupun kalian udah amanin data-datanya, ataupun kalian menggunakan handphone yang bukan untuk keperluan pribadi, pengguna pribadi. Nah, namun untuk email utama itu tertaut data-data kalian, kontak dan lain-lain. Nah, dari situ mereka bisa akses juga ya cuy. Nah, jadi kalian harus amanin aja. Kalau bisa sih gunakan handphone yang memang nggak kalian gunakan secara pribadi. Namun nggak bisa dipungkiri juga, ada juga orang yang mengajukan dengan data pribadi mereka dan lain-lain. Walaupun disebar, mereka nggak pusing ya cuy. Akan tetapi itu cukup beresiko banget ya. Nah, untuk cara goniknya gimana Bang? Untuk goniknya itu nanti kalian bisa masuk pada saat memasukkan foto KTP ya. Jadi gua jelaskan secara singkat saja ya cuy. Untuk goniknya itu nanti pada saat di nomor NIK KTP itu ada angka terakhir di KTP ya. Ya biasanya itu yang diganti, misalkan 0002. Nah, angka 2-nya itu diganti mungkin menjadi angka 1 ataupun angka 3 ya. Dan di situ nanti ada juga untuk tanggal lahir kita, tahun lahir dan bulan lahir. Nah, untuk di tahun lahirnya itu bisa diganti, misalkan 250697 ataupun 96. Nah, 96-nya itu bisa diganti dengan 95 ataupun 98, asalkan jangan jauh-jauh banget ya cuy. Namun tantangannya kalau kita gonik secara manual ini, kita harus memblur angka yang kita ganti itu ya cuy. Nah, agar nggak terbaca oleh sistem. Nah, biasanya itu ada lagi tuh yang bertanya, Bang, kalau seperti itu apakah nanti nggak di-auto dari sistemnya Bang? Soalnya data di KTP-nya itu, soalnya foto di KTP-nya itu nggak bisa terbaca. Nah, kalau di aplikasi pinjol legal OJK itu biasanya di-auto ya. Namun kalau di pinjol ilegal seperti ini, itu ya 50-50, bisa dicairkan, bisa enggak ya. Soalnya sistemnya ini masih rada error dan nggak seketat dengan aplikasi pinjol ilegal ya cuy. Dan pastinya di aplikasi ini dia sebar data ya. Jadi kalau memang kalian ingin galbay, pastinya kondarnya itu isikan aja dengan nomor kondar kalian sendiri ya. Dan ya saran gua terakhir, jangan langsung senang kalau udah di ACC ya. Nanti tunggu pencairannya masuk ya. Nah, kalau udah masuk baru tuh kalian gaskan ya, dan langsung ditarik aja, jangan sampai di-prank oleh aplikasi ini ya. Nah, oke, jadi saya rasa begitu saja dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol ilegal Dana Muda ini. Dan buat kalian yang masih bingung ataupun masih ingin mencari info terkait aplikasinya, saran gue jangan langsung ajukan ya, kecuali memang kalian udah niat untuk galbay ya. Kalau mau aman sih mending pinjam di pinjol legal OJK saja ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.